The world, the kingdom, tougheth violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace. All ready to go. Hai guys, selamat datang di channel saya. Saya Jar. Ini saya akan berkongsi sama kamu tentang pembunuhan yang sangat tragis, yaitu mangsa pembunuhan ini bukan 1, bukan 2, bukan 3 guys, tetapi 900 orang yang terbunuh. Saya pertama kali tengok case nih, saya pun betul-betul tidak sangka. Saya tidak sangka benda ini boleh berlaku sampai macam nih. Bagaimanakah kisah ini berlaku? Mari kita rungkaikan bersama. James Warren Jones atau dikenali sebagai Jim Jones dilahirkan pada tahun 1931 di Creed, Indiana, Amerika Syarikat. Jim berkawin dan mempunyai anak kandung, dan yang lain adalah anak angkat. Semasa di zaman remaja, Jim sangat suka berada di gereja karena di sana dia dipedulikan oleh jemaat gereja. Jim sangat mengidolakan seorang pastor karena bagi dia pastor ini merupakan ayah yang baik dan boleh menyelesaikan masalah. Akhirnya pada tahun 1951, Jim bertekad untuk menjadi seorang pastor. Jim telah menubuhkan gerejanya sendiri, yaitu People's Temple of the Disciple of Christ Denominational Brotherhood Jim Jones. Pengikut Jim semakin bertambah karena dalam gereja Jim tiada penindasan antara miskin dan kaya dan juga tidak melihat warna kulit, dan disitulah terhapusnya diskriminasi antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Gereja Jim menerima semua orang yang inginkan perhatian dan layanan yang baik. Siapa sahaja yang datang kepada Jim akan diberi layanan yang sangat-sangat baik, dan itu membuatkan orang-orang sekeliling makin tertarik untuk masuk di dalam gereja Jim. Tidak kira latar belakang dan masa lalu seseorang juga diterima oleh Jim. Pada tahun 1970, Jim mula menentang ajaran Alkitab. Para pengikut Jim sangat setia kepada Jim sehingga sanggup menjual rumah mereka, dan juga ada yang sanggup meninggalkan pekerjaan mereka dan memilih untuk menjadi sukarelawan menjaga orang tua atau melakukan hal-hal yang diperlukan di dalam gereja. Ajaran sesat yang diajarkan oleh Jim kepada pengikutnya adalah semua orang di dunia ini adalah homoseksual kecuali dirinya sendiri. Jim telah membuat keputusan untuk berpindah ke daerah lain. Dari daerah Indiana, Jim dan keluarganya berpindah ke California untuk mengembangkan lagi gerejanya dan menambah pengikutnya. Pada tahun 1974, Jim dan keluarga berpindah lagi ke San Francisco karena di sana lebih besar dan banyak penduduknya. Jim juga pernah terlibat dalam politik, dan masa itu juga Jim sudah mulai memakan obat-obatan terlarang. Alasannya adalah karena buah pinggangnya mempunyai masalah dan dia terpaksa memakan obat-obatan tersebut. Ramai ahli gereja Jim merasa bahwa ajaran di gereja itu sudah tidak benar dan terpesong. Jadi mereka membuat keputusan untuk menceritakan kepada media tentang perkara-perkara yang berlaku di sana dan juga bagaimana sikap Jim kepada mereka. Pengikut Jim berhasrat kepada kerajaan supaya gereja itu diperiksa keadaannya. Apabila Jim melihat berita itu, dia terus membawa pengikutnya berpindah
lagi di suatu tempat yang sangat terpencil di tengah hutan, yaitu di Guyana. Tempat itu diberi nama Johnstown. Jim telah menyediakan banyak kemudahan dan kelengkapan seperti taska, rumah, klinik, dan kedai makan. Di Johnstown, pengikut Jim dituntut untuk terus bekerja. Hidup pengikut Jim di Johnstown lebih banyak masa untuk bekerja. Jim akan menghukum pengikutnya jika melakukan perkara yang tidak diingininya. Pada tahun 1977, salah seorang bekas pengikut gereja People's Temple telah menubuhkan satu kumpulan Tim Stone yang mana misi mereka adalah menyelamatkan keluarga mereka yang ingin keluar dari Johnstown dan melaporkan kejadian sebenar yang berlaku di Johnstown kepada kerajaan. Akhirnya usaha Tim Stone berjaya diberi perhatian daripada kerajaan. Ketua Kongres yaitu Leo Ryan bersetuju untuk datang ke Johnstown untuk menyiasat perkara yang telah dilaporkan oleh Tim Stone. Leo Ryan dan beberapa krunya yaitu pemberita dan beberapa wartawan datang ke Johnstown untuk melihat keadaan di sana. Walaupun tidak It's really a pleasure to be here. I really appreciate the hospitality you've shown me already. My work here is important to me. I know it's very important to you too. However the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. Sedia menerima tetamu, Jim dan pengikutnya tetap menyambut kedatangan Leo Ryan dengan nyanyian dan tarian. Sebenarnya, sebelum kedatangan Leo Ryan ke sana, Jim sudah pun mengugut pengikutnya supaya kelihatan gembira dan tiada masalah di sana. Pada akhir acara itu, seorang pengikut Jim yang betul-betul ingin keluar dari Johnstown telah menulis nota kecil. This man, for whatever reason, one of the people in your group, people play games, friend. They lie. What can I do about liars? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. Dan diberikan kepada anggota Leo Ryan bahwa dia ingin keluar dari sana dan memerlukan pertolongan. Mereka tidak gembira di sana. Sekali lagi Leo Ryan bercakap di hadapan mereka semua, dan pada saat itu Leo Ryan telah diajukan pisau oleh orang suruhan Jim. Leo Ryan dan krunya bergegas beredar dari sana. Semasa pengikut Jim menghantar Leo Ryan dan krunya ke kapal terbang, orang suruhan Jim telah menembak mereka. Ada beberapa dari mereka telah meninggal dunia, yaitu Leo Ryan, wartawan NBC, kameramen, dan seorang lagi ahli gereja People's Temple. Tidak lama kemudian, akhirnya Jim mengumpulkan semua pengikutnya yang berada di Johnstown dan memberitahu mereka bahwa Ketua Kongres Leo Ryan telah mati ditembak. Kerajaan sangat marah dan akan datang ke sini untuk menyiksa mereka dan anak-anak mereka. Jim menghasut pikiran pengikutnya bahwa tiada jalan lain selain daripada bunuh diri. Jim pun membuat minuman dan meletakkan racun di dalamnya. Ada beberapa orang yang melawan untuk tidak meminum racun itu, namun dipaksa oleh orang-orang suruhan Jim. Ada juga racun yang terus disuntik ke badan mereka. Kanak-kanak dan bayi telah diberikan minuman racun dan diikuti oleh ibu mereka. Akhirnya semua yang telah meminum racun telah meninggal dunia. James John telah menembak dirinya sendiri. Pada masa itu 900 orang telah terbunuh. Hanya 5 orang yang selamat karena mereka telah berjaya melarikan diri ke hutan pada masa itu. Bagaimana kisah tadi, guys? Sangat tragis kan? Paling kasihan lah yang mau hidup lagi, tapi
disebabkan pemimpin diorang tuh, ketua diorang tuh sangat pentingkan diri. Dia saja yang sepatutnya meninggal, bukan pengikut dia. Pengikut dia ini tidak tahu apa-apa pun sebenarnya. Yang ketua dia yang kalau dia mau bunuh diri, dia bunuh diri satu orang kan. Pengikut si Jim ini mereka hanya mahukan kepedulian orang lain dan berakhir macam itu pula. Guys, semoga kisah ini memberi pengajaran untuk kita. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.